Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Syabitra Sibuan dari kelas 2 SIC dengan NIM 2457301023. Pada video kali ini, saya akan menampilkan proyek Bina Desa saya yang bertema layanan mandiri dan pengajuan surat. Kemudian akan memperkenalkan template yang sudah saya tentukan. Kemudian membuat CRUD data warga dan CRUD data sesuai topik Bina Desa. Nah, kemudian saya akan menerapkan redirect, validation, kemudian error atau sukses, plus data, dan repopulate form. Nah, pertama, saya di sini sudah memilih template. Ini template yang sudah saya pilih. Kita salin aja. Nah, ini kita salin aja. Nah, ini adalah template yang nantinya akan saya gunakan. Nah, cara kita memasukkan template ini ke dalam project kita, pertama nanti kita download. Nah, setelah kita download, nanti akan kita lakukan extract all. Nah, setelah sudah diekstrak, kita masukkan folder yang sudah kita ekstrak tadi itu ke dalam folder yang kita gunakan untuk project. Nah, di sini saya sudah masukin sebelumnya. Jadi nanti kan udah teman-teman salin nih folder template-nya. Kemudian teman-teman buka folder project, kemudian klik aja sampai ke www. Nah, nanti template itu harus sejajar dengan nama project teman-teman. Posisinya ada di dalam www. Nah, di sini saya punya template namanya connect template. Nah, jadi saya masukin di sini. Nah, setelah dimasukin di sini itu nanti ada yang namanya assets. Nah, di sini yang penting itu teman-teman memiliki file vendors, kemudian ada image, CSS, dan JS. Nah, nanti teman-teman bisa dropkan ke Vista teman-teman untuk file-file yang ada di sini. Nah, nanti setelah teman-teman sudah memasukkan template, kemudian kita langsung membuat migration-nya. Kita buka VS Code. Nah, ini ada project saya. Nah, yang pertama kita lakukan itu kita harus membuat migration. Nah, migration ini itu adalah di mana nanti kita membuat tabel untuk mengisi database-nya. Nah, cara teman-teman untuk membuat migration itu kodenya adalah PHP artisan make migrate create. Nah, kita kasih underscore, kemudian di sini kita terserah mau buat nama migration-nya itu apa. Nah, jadi di sini saya buat nama migration-nya sesuai dengan project saya. Nah, di sini saya buat migration-nya itu users atau warga itu sendiri. Nah, jadi nanti teman-teman tinggal enter aja, dan migration ini tuh menyesuaikan dengan kemauan teman-teman mau buat project ini menggunakan database apa aja, tabel yang mana aja gitu. Nah, di sini saya itu punya ada 5 migration.
Pertama itu ada create user table, kemudian ada create change table, kemudian ada create jobs table, dan ada create sessions table, dan juga create surat table. Nah, di sini itu adalah tabel saya yang digunakan karena tema saya itu layanan mandiri pengajuan surat. Nah, jadi saya buat migrationnya itu surat, pengajuan surat. Nah, gimana cara supaya teman-teman itu tahu apakah database-nya itu sudah terclear atau belum? Teman-teman bisa langsung buka aja database di Laragon. Nah, di sini kan tadi saya sudah membuat migration users. Nah, kalau dia udah seperti ini, berarti dia tandanya database-nya itu udah terlihat. Nah, pokoknya kalau misalkan udah tampilannya seperti ini, berarti database-nya itu sudah terlihat, migration-nya sudah berhasil. Nah, selanjutnya itu kita membuat model. Nah, modelnya itu sesuai dengan migration yang udah kita buat tadi. Misalkan yang kita buat tadi itu migration warga, create warga table. Nah, nanti di model itu juga harus ada yang namanya model dari si warga itu. Nah, caranya kita ke terminal, cara buatnya. Nah, kita gunakan perintah php artisan make model. Nah, nanti langsung enter aja. Jadi nanti dia akan terlihat sendiri di bagian ini, di app, kemudian di models. Nah, tadi karena kebetulan saya kan buat dua migration, yaitu surat dan user. Nah, jadi saya juga di model ini buat surat dan user juga. Nanti teman-teman langsung enter dan dia nanti akan terlihat seperti ini. Nah, untuk mengisi dari ini, isi halaman si surat ini, nah kita itu harus menyesuaikan dengan migration tadi. Nah, misalkan nih surat, ini surat. Nah, di surat ini ada data-data ini yang akan nantinya diinputkan. Nah, teman-teman itu harus menyesuaikan di model. Nanti teman-teman harus buat protected $variable. Nah, nanti teman-teman harus sesuaikan. Misalkan di sini tadi di surat itu ada nama, jenis surat, keterangan. Nah, di surat di sini juga ada nama, jenis surat, keterangan. Gitu juga untuk si user. Nah, nanti di sini ada ID, username, email, password, dan di user ini juga ada username, email, password. Nah, di sini nanti ini protected variable ini maksudnya teman-teman harus mengisikan username, email, dan password. Dan kemudian untuk protected hidden ini, maka nanti teman-teman itu karena hidden itu kan artinya tersembunyi. Jadi nanti pas teman-teman masukin passwordnya, nanti dia itu karakternya itu akan tidak kelihatan atau biasanya titik-titik. Jadi untuk keamanan. Nah, selanjutnya kita ke controller. Nah, tadi kita udah buat migration, kemudian model, dan sekarang controller. Nah, sama halnya kayak model dan si migration tadi harus berkaitan ya.
harus sama. Si controller itu juga kalau misalkan di awal tadi kita buatnya surat dan user, maka nanti controller yang kita buat juga ada surat dan juga user. Ini saya udah buat surat controller. Nah, di sini sudah ada function-functionnya, sudah saya buatkan. Untuk membuat controller itu caranya masih sama ya teman-teman, yang kayak di pertemuan sebelumnya. PHP Artisan Make controller, misalnya teman-teman mau buat warga, atau saya buat di sini kan surat controller ya. Jadi surat controller min resource. Nah, seperti yang kita ketahui, resource ini tuh gunanya nanti untuk supaya si function-function ini sudah terbuat otomatis, jadi kita nggak perlu manual capek-capek lagi gitu. Nah, nanti teman-teman langsung enter aja, nanti dia akan terclear. Karena kebetulan saya sudah buat, jadi saya tidak perlu buat lagi gitu. Selanjutnya kita lihat dulu function-function yang ada pada si surat controller ini. Nah, tadi itu kan dari perintah tugasnya pastikan ada pastikan menerapkan redirect, validation, error atau success data dari record platform. Nah, dari function-function inilah nanti yang akan kita gunakan untuk menerapkan atau mengimplementasikan hal tersebut. Nah, di sini kita mempunyai function index, create, store, kemudian ada edit, ada update, ada hapus. Nah, kita bahas satu-satu dulu. Yang pertama ada public function index, di mana function ini digunakan untuk menampilkan daftar surat. Nah, nanti di sini akan menampilkan halaman pengajuan surat indeks. Nah, dia nanti akan menampilkan ke halaman pengajuan surat indeks. Nah, selanjutnya menampilkan form tambah surat. Nanti di sini akan memanggil halaman pengajuan surat juga. Terus ada menyimpan surat baru. Nah, di sini dia akan merequest validasinya. Kemudian nanti nih nama recurrent nih, berarti dia wajib diisi. Kemudian jenis surat juga, keterangannya juga. Nah, untuk surat ini nah, kemudian nanti dia akan memanggilnya return redirect menggunakan root ya, pengajuan surat indeks. Nah, jika sukses, nanti akan tampilannya itu surat berhasil diajukan. Nah, selanjutnya untuk di function edit, di sini nanti akan menampilkan halaman dari memanggil pengajuan surat edit. Nah, di sini juga update surat. Nah, ini bukan validasi. Nah, ini wajib nama. Nanti di sini kita menggunakan tipe datanya itu di sini saya menggunakan tipe data string, wajib diisi. Kemudian maksimal karakter yang digunakan untuk pengisian nama itu ada 255. Jenis suratnya saya samain aja sama kayak si nama tadi, keterangan. Juga ada nih saya menggunakan si tipe data string. Nah, kemudian nanti akan return ke memanggil pengajuan surat. Kemudian jika misalnya sukses, maka
data surat. Nanti akan ada data surat akan menampilkan data surat berhasil diperbarui. Dan ini ada hapus surat, public function destroy. Nah, di sini juga nanti dia akan memanggil rootnya si pengajuan surat indeks jika sukses. Nanti data surat juga akan berhasil dihapus. Nah, selanjutnya kita ke out controller. Nah, di sini saya mempunyai ada controller, ada function show register. Nah, nanti di mana nanti dia akan memanggil out register. Kemudian ada public function register di mana nanti kita harus mengisi username, email, password. Setelah itu password ini minimal 6 karakter. Jadi kalau dia kurang dari 6 itu tidak bisa. Nah, ini juga. Kemudian halaman login sama juga show login. Nanti kita masukkan email sama password kita. Kemudian di bagian dashboard, function dashboard juga memanggil dashboard, kemudian logout. Nah, ini dia akan redirect login. Selanjutnya kita ke CRUD, yaitu create, read, update, dan destroy. Nah, untuk create di sini nanti kita buat di folder view, kemudian di folder pengajuan surat ini. Create ini itu create blade.php. Nah, nanti ini adalah tampilan di mana tampilan ini adalah tampilan umum kita untuk menampilkan halaman pengajuan surat. Nanti kita untuk isi datanya seperti apa gitu. Jadi di sini saya ada menambah nih, saya sudah membuat nama lengkap, kemudian ada jenis surat dan keterangan. Nah, selanjutnya kita ke read. Nah, read ini adalah di index blade.php. Nah, read ini yaitu nanti dia akan ngebaca nih pesan suksesnya dan serta daftar hasil inputnya. Nah, nanti kalau misalnya dia sukses, maka nanti akan keluar alert sukses. Kemudian kalau datanya daftar hasil inputnya nanti akan keluar juga. Nah, itu read ini akan ngebaca yang nanti tujuannya itu akan maksudnya read ini nanti akan berfungsi ngebaca data-data yang sudah kita inputkan. Nah, selanjutnya update. Update itu adalah nanti untuk kita membuat tombol edit dan juga membuat tombol edit pada column action. Nah, nih edit. Nah, di sini saya sudah buat halaman editnya. Pengajuan surat, edit. Kemudian saya juga buat di bagian destroy. Destroy itu maksudnya itu menghapus, nah atau mendelete ya. Jadi di sini untuk di bagian menghapus itu saya letakkan di index.php. Nah, nanti di sini dia akan menanyakan apakah yakin akan mengkonfirmasi lagi yakin menghapus surat ini atau tidak gitu. Dan langsung kita demokan aja ya codingan yang sudah saya buat. Ini sudah hidup, kemudian kita langsung jalankan aja. Oh iya, kita belum bahas ke root ya. Nah, di sini root yang akan saya gunakan.
Di sini ada root yang nanti akan memanggil halaman pengajuan surat, kemudian root get ini yang nantinya akan memanggil pengajuan surat, di mana nanti kita akan ke halaman create atau mengisi untuk mengisi datanya. Kemudian kita ada root pengajuan surat yang nanti nah selanjutnya kita ke kemudian kita ada pengajuan surat ID, nanti kita akan bawa ke edit untuk mengeditnya, kemudian ada root untuk mengupdate, kemudian ada root untuk memanggil kita ke halaman menghapusnya. Nah, nanti kita coba panggilkan aja. Di sini juga saya gunakan root ini, root register, kemudian login, kemudian dashboard logout. Jadi nanti yang akan kita masukkan itu semua kita layanan mandiri login. Nah, ini tampilan login saya. Nah, sebelumnya saya ini belum punya akun, jadi kita daftar dulu akunnya. Masuk dulu. Saya buat di sini namanya Indonesia. Kemudian saya masukkan emailnya di sini syafitri@gmail.com. Kita buat akunnya dulu. Passwordnya itu tadi kan katanya minimal 6 ya. Nah, kalau misalkan kita isinya cuma 1, 2 doang, terus nah, dia nanti tidak akan bisa. The password must be at least 6 characters. Jadi kita harus masukin ini tuh minimal tidaknya 6 karakter. Nah, kita coba masukin kayak tadi. Saya di sini masukin 8 karakter. Sudah daftar. Nah, berhasil. Nah, di sini kita akan kembali ke halaman login, di mana kita harus masuk lagi dengan akun yang sudah kita buat tadi. Sini tadi kan saya masukin emailnya syafitri@gmail.com. Kemudian password kita masukin. Nah, dashboard. Selamat datang. Kita di halaman dashboard. Selamat datang di sistem pengajuan surat. Gunakan menu di atas untuk mengunduh surat atau melihat status pengajuan Anda. Nah, kita coba ke pengajuan suratnya langsung. Nah, di sini ada form pengajuan surat, di mana kita harus mengisi nama lengkap kita, kemudian sesuai dengan yang sudah dikodekan tadi, apa yang bisa diisi yaitu nama lengkap, jenis surat, keterangan. Nah, misalkan nih, dia Syafitri. Saya mau pilih jenis suratnya itu surat izin. Nah, misalkan izin membangun gedung gitu misalnya. Kita ajukan nih suratnya ya. Nah, dia akan keluar validasi surat berhasil diajukan. Nah, dia sudah masuk langsung ke database-nya itu. Sudah masuk ke sini. Nah, terus kita coba mengeditnya. Coba ya. Nih, coba edit ya. Saya mau pilih jenis suratnya surat izin penelitian. Nah, gedung rumah sakit. Kita asal aja buatnya. Nah, kita simpan perubahan. Nah, dia sudah langsung teredit ya. Nah, coba sekarang kita mau coba di aksi yang hapus. Saya mau hapus yang ini.
Nah, dia akan keluar pop-up, yakin ingin menghapus surat ini. Oke, maka dia akan terhapus. Sudah tidak ada lagi data yang kita hapus tadi. Nah, seperti itulah tampilan project saya untuk saat ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.